Caranya adalah pertama menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai 2 juta 3 juta. Artinya menarik kan? 20.000 pemuda daftar petani milenial. Gaji minimal 10 juta rupiah per bulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, sudah ada 20.000 pemuda yang mendaftar sebagai petani milenial. Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian telah menerima 3.000 petani milenial untuk membantu program cetak sawah. Sekarang sudah ada 3.000 petani milenial, dan yang mendaftar 20.000 sekarang, kata Amran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 November 2024. Dua syarat milenial terlibat. Sekarang sudah ada 3.000 dan mendaftar 20.000 sekarang. Kami sudah terima 3.000. Amran mengatakan bahwa dirinya ingin memaksimalkan bonus demografi, di mana ia menyebut 52% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Bonus demografi itu diperkirakan terjadi pada 2030 hingga 2040. Saya ulangi, ada bonus demografi 52%, ada sumber daya alam limpah, ada teknologi buatan anak bangsa, kata Amran. Amran memberikan iming-iming bahwa jika milenial terlibat di pertanian, mereka akan mendapatkan gaji minimal 10 juta rupiah per bulan. Caranya adalah pertama menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai 2 juta 3 juta. Artinya menarik kan? Yang kedua, teknologi. Ada perempuan bawa traktor, laki perempuan milenial bawa traktor, bawa alat, pakai drone. Nah, menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan. Kalau mereka terlibat, itu dapat 10 juta rupiah minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, penghasilan 2 juta rupiah, 3 juta. Artinya, menarik kan? Kata Amran. Di sisi lain, Kementan juga telah membentuk brigade yang terdiri dari kaum milenial untuk mengolah lahan pertanian. Satu brigade dengan 15 orang milenial untuk mengolah 200 hektar, disiapkan combine harvester, traktor, dan penunjang produksi lainnya, dengan nilai investasi 3 miliar rupiah lebih, kata Amran. Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia 3 juta hektar itu menjadi bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, sejajar dengan klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Dalam skemanya, hasil usaha pertanian dibagi menjadi 70% dan 30%, di mana 70% merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30% bagi pemilik lahan. Amran mengatakan, total 3.000 petani generasi muda telah dilibatkan untuk menggarap lahan pertanian. Namun, ia menargetkan akan merangkul 50.000 petani milenial maupun Gen Z di seluruh Indonesia. Harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam, SDA, Indonesia yang melimpah. Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot. Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan. Kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, 4 orang, mengelola 1.000 hektar, 5.000 hektar. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai, ujarnya. Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektar dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan, OPLAH, 1 juta hektar di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektar. Itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern. Sejajar dengan klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia.